Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul masyi ilal masajidi lis-salah. Thawabul masyi, pahala berjalan, ilal masajidi, ke masjid-masjid, lis-salati, untuk salat. Qala Allah Ta'ala fas'au ila dzikrillah. Fas'au mongko padha lumaku sira kabeh ila dzikrillah, marang zikir marang Allah. Dalam tafsir-tafsir dzikrillah maksudnya sini adalah khutbah, karena ini kaitannya dengan Jumatan, maka dzikrillah maksudnya di sini adalah khutbah. Wa darulan padha ninggalno sira kabeh al bai'a ing dol tinuku. Dalikum utai mengkono-mengkonone as-sa'yu ila dzikrillah iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ku ta'lamun padha ngawruhi sira kabeh. Lebih baik daripada jual beli. Kamu pergi ke masjid adalah lebih baik daripada jual beli. Kalau kamu jual beli mencari rizki, kalau kamu ke masjid menghadap kepada yang memberi rizki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa wudu, fa ahsanal wudu, maka dia membaiki wudunya. Rumah kharaja, kemudian dia keluar amidan, dalam keadaan menuju ilal masjidi, ke masjid. Fa innahu, sesungguhnya dia itu fi sholatin, di dalam pahalanya sholat. Maka selagi dia adanya ya'midu, menuju ila sholati, ke tempat sholat. Jadi kalau orang itu wudu dan membaiki wudunya, maknanya wudunya itu di rumah. Jadi yang terbaik orang itu wudu itu di tempat dia tinggal itu, bukan pergi ke masjid belum wudu, bukan. Kemudian dia pergi menuju masjid, maka dia ini dalam pahala sholat selagi dia masih menuju ke masjid. Ila sholah maksudnya ila makanis sholah. Wa inau, sesungguhnya yuktabu, ditulis lahu untuknya, bi ihda khutwataihi, dengan salah satu kedua langkahnya, hasanatun, kebaikan. Wa tumha, dan dihapus, anhu, darinya, bil ukhra, dengan langkah yang lain, sayyi'atun, keburukan. Fa idza sami'a, bila telah mendengar, ahadukum, salah satu di antara kamu, al iqamata, iqamah, fala yas'a, maka janganlah dia berlari-lari. Maksudnya di sini yas'a, berlari-lari. Jadi berjalan dengan tenang saja, jangan berlari. Fa inna a'dhamakum, sesungguhnya paling besarnya kamu semua, ajron, pahalanya, aba'adukum, adalah paling jauhnya kamu semua, daron, rumahnya. Kalau mereka mengatakan, lima, karena apa ya Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah mengatakan, min ajli kathratil khuta, karena banyaknya, karena arah banyaknya langkah. Rawu Malik wa hadha lafdhuhu wal Bukhari Muslim wa lafdhuhu fi ihda riwayatihi, lafadznya Muslim dalam salah satu riwayatnya, mang tatahara, barang siapa bersuci, fi baiti, di rumahnya, Tuma masya, kemudian dia berjalan, ila baitin, ke satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya fardhatan, untuk menunaikan satu fardu, min faraidillah, dari solat-solat yang difardukan oleh Allah. Kanat, maka adalah khutwatahu, kedua langkahnya, ihdahuma, salah satunya, tahutu khati'atan, menghapus dosa,
wal ukhra langkah yang lain tarfa'u darajatan mengangkat derajat. Allah. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raha ila masjidin barang siapa berangkat ke masjid man raha ila masjidil jamaati barang siapa berangkat ke masjid jamaah masjid yang untuk sholat jamaah wa khutwatun maka satu langkah tamhu sayyi'atan menghapus dosa wa khutwatun dan langkah yang lain tuktabu ditulis lahu untuknya hasanatun kebaikan zahiban wa raji'an dalam keadaan pergi dan pulang. Rawah Ahmad wa Ibnu Hibban. Ya ajib. Jadi pulangnya pun ya karena ini pulang dari masjid masih dihitung pahala juga, pulangnya dapat pahala, berangkatnya dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan qaflatun ka ghazwah, pulang tapi seperti berangkat perang ya. Maknanya bagaimana? Wallahu a'lam ya. Orang iman itu pulang dari masjid ya niatnya taat kepada Allah, berangkat ke masjid niatnya ya taat kepada Allah ya. Maka berangkat ke masjid dapat pahala, pulang dari masjid juga dapat pahala. Berangkat untuk jihad dapat pahala, pulangnya dapat pahala, karena dia pulang pun juga akan memperjuangkan agama juga ya. Pokoknya jadi orang iman ini betul-betul beruntung lah ya. Wa fi sahihain min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kalimatut thayyibatu kalimah yang baik shadaqatun adalah sedekah wa bi kulli khatwatin dan dengan setiap langkah yamshiha yang dia berjalan dengan langkah tersebut ila sholati kepada salat shadaqatun sedekah. Allah. Maksudnya itu ibadah itu ya ibadah itu sudah ma'ruf, tapi wasail usaha-usaha untuk supaya kita ini bisa ibadah itu pun juga sudah merupakan ibadah juga. Sholatnya ibadah, wudhunya ibadah, jalannya menuju masjid ibadah, dan apa saja kesusahan yang diakibatkan oleh ibadah itu juga jadi ibadah juga. Nanti pulang dari masjid dihitung ibadah lagi. Dan ini kiasnya ya terus semua begitu. Sampai kamu makan kalau niatnya itu supaya kuat sholat ya dapat pahala. Bahkan kalau orang itu kerja di sawah dengan niatnya supaya dia ini bisa beribadah, bisa berjuang ya dapat pahala juga. Tapi pakai syarat ya. Pakai syarat semuanya itu berjalan di atas syariat. Jadi pekerja di sawah, di ladang berjalan dengan syariat, diniatkan untuk bekal ibadah, diniatkan untuk bekal dakwah, diniatkan untuk sedekah, jadi pahala semua. Maka setan itu ingin merusak kita ini ya, desa manusia itu. Ngerusaknya bagaimana? Bagaimana wasailul ibadah tidak diniatkan untuk ibadah. Berdagang, bertani dan sebagainya tidak diniatkan untuk ibadah. Nah, padahal innamal a'mal binniyat kan. Kemudian yang kedua dirusaknya itu muamalahnya, kerjanya, dagangnya itu tidak sesuai dengan syariat. Pakai riba, pakai ini, pakai itu. Ya, kalau muamalah itu pakai berdagang itu pakai
tertib syariat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, berdagang senantiasa ingat kepada Allah, maka termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tetapi kalau berdagangnya tadi tidak pakai syariat, bagaimana? At-tujar yuhsyaruna ma'al fujjar, ya. Pedagang akan dikumpulkan bersama pendosa-pendosa, ya. Jadi orang itu kalau sudah prinsip kehidupan itu memang ingin taat kepada Allah, ikut Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ya apa-apa jadi ibadah semua. Tapi kalau prinsip kehidupan tuh mengikuti nafsunya, lah ya ini yang jadi rugi. Tapi ini jangan untuk alasan. Saya ini di Jawa juga sudah niat ibadah dapat pahala. Untuk apa dakwah? Saya itu berdagang juga sudah dia niatnya itu untuk mengamalkan agama. Untuk apa sholat? Oh, ya keliru. Semua itu harus dikerjakan. Jangan alasan mengerjakan satu perintah, ini perintah-perintah yang lain kamu ingkari. Itu sama saja dengan sholat berdiri aja nggak mau rukuk. Kenapa kamu sholat kok berdiri aja lah? Berdiri sudah ibadah, kok rukuk-rukuk segala itu untuk apa? Sujud aja nggak mau bangun-bangun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah waktu sujud. Maka nggak usah tahiyat, nggak usah tasyahud, nggak usah rukuk, pokoknya sujud aja begitu. Ya justru nggak diterima sholat kamu. Namanya sholat itu ya harus ada rukuknya, sujudnya, dan sebagainya. Begitu juga agama ini, ya harus ada ibadahnya, harus ada perjuangannya, harus ada muamalahnya, harus ada akhlaknya. Itu baru namanya agama. Bukan dipilih-pilih itu. Oh ya, Wan. Akror.